Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada di Kabupaten Badung merupakan salah satu rumah sakit yang sudah naik tingkat dari tipe C menjadi tipe B. Selain itu, rumah sakit ini juga memiliki pelayanan dan fasilitas yang sangat baik. Selain itu juga terdapat pelayanan secara gratis yang diberlakukan untuk para warga setempatnya. Rumah sakit ini berlokasi di Jalan Raya Kapal, Mangupura, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, yang memiliki luas sekitar 4,3 hektar yang dibagi menjadi beberapa gedung. Tenaga medis dan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Mangusada ini sebanyak 1.200 orang, di mana setengahnya sudah menjadi ASN dan setengahnya lagi menjadi P3K. Rumah sakit Badung ini memiliki ruang yang dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada tipe ruang rawat jalan dan yang kedua ada tipe ruang rawat inap. Tipe ruang rawat jalan sendiri melengkapi atau dilengkapi poli-poli klinik yang digunakan untuk check up maupun sakit ringan. Terdapat 34 poliklinik yang ada di Rumah Sakit Badung. Salah satu kliniknya yaitu klinik penyakit dalam, klinik paru, dan masih banyak lagi. Untuk rawat inap sendiri, rumah sakit ini menyediakan beberapa tipe kamar dari kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Juga dilengkapi adanya pavilion. Selain itu, juga adanya kamar rawat inap dan kamar penunjang kesehatan seperti NICU, ICU, IGD, dan radiologi lengkap. Sejak tahun 2020, unit PKRS di Rumah Sakit Mangusada Badung telah membentuk instalasi promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini dibentuk agar menjadikan masyarakat tahu, mau, dan mampu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah berbagai macam penyebaran penyakit. Kemudian, tugas dan fungsi PKRS Mangusada tidak hanya terbatas pada promosi saja, tetapi juga mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan serta pedoman paduan yang sesuai dengan standar akreditasi terbaru. PKRS juga berupaya untuk memastikan setiap kebijakan yang diterapkan bisa diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan. Salah satunya program kerja di PKRS diawali dengan kegiatan advokasi. Kegiatan ini penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja PKRS di Rumah Sakit Mangusada. Kegiatan advokasi ini dilakukan kepada pimpinan, stakeholder, atau pemangku kebijakan yang nantinya membantu dalam pengalokasian dana.
dengan pemaparan materi dan diskusi oleh narasumber. Sesuai dengan acara kita, ya selamat datang di RSUD Bandung. Mungkin waktu perjalanan Bapak Kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelumnya saya mau nanya nih Bapak, Ibu-ibu dan adik-adik sudah menikmati Bali belum? Belum, berarti baru datang ini ke Bali. Cantik, saya sebagai kepala instalasi promosi kesehatan di Rumah Sakit Daerah Mangunsadha. Kebetulan Rumah Sakit Daerah Mangunsadha ini kan sudah tipe B, jadi PKRS itu sudah tidak dalam bentuk ini ditetapkan di Rumah Sakit Daerah Mangunsadha. Khususnya itu berbagai macam penyakit, terutama 10 besar penyakit yang ada di Rumah Sakit Daerah Mangunsadha itu disebabkan oleh pola perilaku. Yaitu misalnya di PKRS itu harus percaya di penampilan menarik ini bukan saja penampilan harus cantik, tapi juga bersih, karena kita juga dilihat oleh banyak orang, pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan masyarakat di sekitar rumah sakit. Di dalam gedung ini, tapi ini harus ada anggarannya, karena untuk mengisi aplikasi ini harus ada berapa glukosanya, berapa asam uratnya, berapa tensinya, berapa kandungan. Tentunya adalah sudah tahu bahwa tujuannya adalah pasien, keluarga pasien, pengunjung dan masyarakat di sekitar rumah sakit itu bisa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, agar mereka mau sadar, mau mampu meningkatkan kesehatannya dalam mencegah penyakit dan dalam mempercepat proses penyembuhan. Tentu saja juga lingkungannya harus sehat, nyaman, dan bersih sehat. Prokes itu harus bisa membuat media informasi. Saya tekankan, kalau nggak bisa buat. Perkenalkan, nama saya Siti Nurina Mila. Di sini saya ingin bertanya terkait bentuk program kerja apa saja yang dilaksanakan oleh Prokes di RSD Mangunsadha, dan mungkin ada program yang diumumkan atau mungkin sesuatu yang diumumkan dari Prokes dari RSD Mangunsadha ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya inti dari PKRS yang kita lakukan di Rumah Sakit Daerah Mangunsadha. Nah, program PKRS itu diawali dengan advokasi. Ini sebenarnya kegiatan yang paling penting sekali dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Mohon izin bertanya terkait penyuluhan yang dilakukan di dalam ruangan ini. Biasanya kan kami lebih sering melakukan penyuluhan di luar ruangan. Terkait alur kerjanya untuk penyuluhan di dalam ruangan, mohon izin bertanya seperti apa? Terima kasih adik. Kalau di rumah sakit, silakan duduk. Kalau di rumah sakit sesuai dengan Permenkes, penyuluhan di dalam gedung, di luar gedung itu, maksudnya penyuluhan di dalam gedung itu kalau dia dilakukan di rumah sakit, baik itu di luar atau di dalam gedung. Yang penting dia di dalam rumah sakit itu dalam gedung. Kalau di luar gedung itu maksudnya di sekolah kayak gitu, di baja kayak gitu, itu maksudnya sesuai Permenkes. Kalau misalkan ada yang nanya yang di dalam gedung, itu penyuluhan berkelompok dan individu. Individu itu biasanya dilakukan oleh PPA, penanggung jawab klinis di masing-masing ruangan. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, jadi pada saat pasien masuk itu ada assessment awal dan pengisian form edukasi terintegrasi. Jadi setiap di form itu setiap dokter, setiap perawat, setiap bidan, setiap farmasi, farmakologis, setiap isi itu bawa ya formnya ini. Jadi menanyakan ya bagaimana kondisinya, oh ini sebenarnya begitu. Itu udah termasuk edukasi. Jadi harus berkoordinasi dengan lintas sektor, baik itu dokter, baik itu perawat. Saya nggak mungkin ujung-ujung ke setiap ruangan ngasih edukasi, kan nggak mungkin. Jadi itu perawat, dokter, farmakologis, isi itu kan pasti visite ya. Jadi setiap visite itu dilakukan dan ada formnya. Form di les pasien gitu. Perbedaan antara di lapangan sama ilmu itu lebih ke ya untuk penyuluhan. Kalau di lapangan itu kita harus lebih gimana sih caranya biar ini jalan gitu. Gimana sih caranya biar ini jalan, harus terus di push dalam bentuk KTR-nya agak susah sih saya sebenarnya, karena untuk kebiasaan rokok ya kayak seperti itu sih, itu maksudnya ya. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Terima kasih. Pengalaman
Perkenalkan, nama saya Melawan. Di sini saya akan bertanya terkait ruang lingkup PKRS, yaitu terkait komunitas. Di dalam rumah sakit Mangkusada ini, apakah ada komunitas tertentu yang langsung bernaung pada rumah sakit ini dan terkait PKRS juga? Terima kasih. Komunitas penyakit masih enggak? Kalau zaman sekarang harus bisa buat. Ada lagi? Saya lupa tadi nanya, kok ada yang nanya media informasi itu sebenarnya sangat penting sekali, karena pada saat kita penyuluhan kita nggak bisa nggak bawa media informasi. Misalkan mau penyuluhan DM nih, kita harus ngasih media, kayak gitu. Terus gizi kita harus ngasih media, jadi harus ada media. Tanpa media bisa, karena dari tadi pertanyaan yang mengenai program promosi kesehatan di RSUD Mangkusada, saya ingin bertanya tentang kesiapan kami sebagai calon perawat kesehatan. Jadi apa yang membedakan peran seorang mahasiswa? Kebetulan kami sering melakukan penyuluhan praktek lapangan itu dengan peran seorang promotor kesehatan profesional. Lalu bagaimana cara memanfaatkan pengalaman kami sebagai mahasiswa dengan kegiatan magang untuk membangun jejaring dan portofolio profesional. Terima kasih. ya, orang promotor kesehatan, dan dia sebenarnya mahasiswa itu lebih banyak ilmunya. Kalau saya mungkin lebih banyak praktek lapangannya. Jadi harus bekerja sama. Kalau misalkan adik magang, saya tanya apa sih program-program